Hai sedulur, hari ini aku bakal kasih kalian film yang bergenre horor nih. Nah, judulnya tuh Si Jin. Film ini dibintangi oleh Ebru Kaimakci sebagai Asnur, Korey Sahinbes sebagai Kudret, Pinar Chaglar sebagai Nisa. Nah, Asnur ini dari dulu cinta mati tuh sama si Kudret, sepupunya sendiri. Sedangkan Kudret ini sudah mempunyai seorang istri, namanya Nisa, dan mereka memiliki anak bernama Zaida. Saking ngebetnya pengen sama si Kudret, dia sampai datengin dukun kampung situ. Niatnya dia mau ngenyantet si Nisa dan keturunannya supaya Kudret jadi milik dia. Kira-kira santetnya mempan atau enggak ya? Yuk langsung aja ke alur ceritanya. Nisa. Di film memperlihatkan rumah milik dukun kampung situ. Ternyata di dalamnya sudah ada dua cewek yang sedang duduk, yaitu Asnur dan temannya. Datang seorang ibu-ibu menyuruh mereka masuk, tapi sebelum masuk harus pakai kerudung terlebih dahulu. Di dalam ruangan, Mbah Dukunnya nyuruh mereka untuk berdoa sebelum dimulai. Lalu, Mbah Dukun komat kamit baca mantra. Mbah Dukun nanya apa tujuan kedatangannya. Asnur langsung mengajukan pertanyaan. Apakah laki-laki bernama Kudret akan menikahinya atau tidak? Padahal kan Kudret ini sepupunya sendiri, tapi ya disikat aja. Mbah Dukun pun mulai baca mantra lagi. Gak lama kemudian, teman yang di sebelahnya kesurupan. "12 tahun kemudian, Asnur mendatangi toko daging milik Kudret, memberitahunya kalau dia lagi ngandung anak Kudret, terus minta pertanggungjawabannya. Tapi Kudret malah nyuruh buat aborsi. Ya karena Kudret sudah punya istri dan anak. Jelas Asnur marah-marah, gak mau tahu, pokoknya harus dinikahin. Kudret yang gak bisa menahan emosi, dia langsung nampar si Asnur yang mengakibatkan pendarahan. Di sisi lain di rumah Kudret ada ibunya yang sedang terbaring sakit. Nisa sang istri penuh kasih sayang menyuapinya dan ditemani anaknya yang bernama Saida. Saida ini tidak bisa melihat alias buta. Di rumah sakit, Kudret mengatakan sama Asnur kalau bayinya tidak bisa diselamatkan dan sudah meninggal di dalam kandungan. Kudret meminta Asnur buat ngejauh dari dirinya dan keluarganya. Kalau masih ngeyel, maka Kudret akan melaporkan perbuatan Asnur kepada ayahnya. Kudret pun pulang disambut oleh anak dan istrinya. Pas Kudret lagi tidur, didatengin anaknya dengan membawa 2 bola mata dan meminta Kudret memasangkannya agar ia bisa melihat lagi. Ternyata Kudret hanya mimpi. Ketika dia terbangun, dia mendatangi Saida. Disinilah kita jadi tahu penyebab Saida jadi buta. Ya karena pas istrinya mau melahirkan, dia nggak mau cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Akibatnya, bayinya mengalami kerusakan saraf. Keesokan harinya, Asnur kembali ke rumah dukun kampung itu. Dia meminta dukun itu untuk menjadikan Kudret jadi miliknya seorang. Mbah Dukun pun menuruti keinginannya. Dia akan menyantet Nisa dengan menggunakan santet babi. Santet yang dipercaya sangat kuat dan ampuh. Santet ini akan membunuh Nisa dan keturunannya, atau yang masih satu darah dengan Nisa akan mati dalam waktu 5 hari. Sebelum itu, Mbah Dukun punya syarat dong buat ngelancarin santetnya. Dia butuh air liur, rambut, atau darah menstruasi dan foto Nisa. Kemudian Mbah Dukun ini menyembelih babi miliknya dan mengambil ususnya. Ia pun pergi ke kuburan untuk mengambil tulang mayat yang masih baru. Keesokan harinya, Asnur datang ke rumah Nisa dan mulai berbasa-basilah dia di sana tuh. Asnur meminta izin untuk ke kamar mandi. Nah, di kamar mandi inilah
Dia mencari segala persyaratan yang diminta Mbah Dukun. Dia mendapatkan beberapa helai rambut dan pembalut Nisa di tempat sampah. Kemudian pada malam harinya, dia berpamitan untuk pulang. Keesokan harinya, dia kembali menemui Mbah Dukun. Persyaratan untuk santet pun sudah terkumpul semua. Mbah Dukun pun mulai membaca mantra dan menuangkan darah Nisa ke usus babi. Lalu usus babi itu dililitkan ke tulang mayat. Foto Nisa pun disobek menjadi 4 bagian dan diberikan untuk makan anjing. Mbah Dukun pun kembali membaca sebuah mantra sambil memegang tulang yang dililit usus babi. Tulang itu pun patah yang berarti santetnya telah berhasil dikirim. Malam harinya Nisa lagi mau sholat malam nih. Tiba-tiba paginya Nisa beres-beres di kamar Saidah. Dia hendak mengambil boneka milik Saidah, tapi pas dia menatap boneka itu, dia kayak langsung kesurupan gitu. Ngambil gunting, langsung motong rambut boneka itu, terus dimakannya. Malam harinya, Nisa menceritakan semua yang dialaminya kepada Kudret. Tapi Kudret gak percaya, malah menuduh Nisa berhalusinasi. Malam kedua, saat Asnur mau tidur, dia mimpi didatengin almarhum suaminya yang mati bunuh diri. Ya karena Asnur ini sedari dulu tergila-gila sama si Kudret. Jadi suaminya depresi dong, terus bunuh diri. Pagi harinya Nisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Salah satunya membersihkan badan ibunya. Ketika Nisa pergi membuang air sisa cuciannya, ibunya yang stroke bisa jalan sendiri dong ke dapur. Nisa yang melihat itu langsung shock. Ditambah lagi, ibunya mengambil masakan panas dan menyiramkan ke tubuhnya sendiri yang mengakibatkan ibunya wassalam. Malam harinya diadakan yasinan di rumah Nisa. Asnur si muka dua pun menghadiri acara tersebut. Saidah mulai bertingkah aneh di kamarnya. Kudret memanggil Nisa buat ngebukain pintu, tapi kemudian pintunya malah kebuka sendiri. Kudret mendengar Saidah memanggil-manggil namanya. Dia melihat ada beberapa orang tertutup kain putih mengangguk-angguk di situ. Nisa datang dengan wajah sekerinya. Dan ketika berbalik, ada Asnur yang wajahnya seram juga. Lalu mereka berdua mengeroyok Kudret. Pagi harinya, Kudret menceritakan kepada Nisa kalau malam tadi dia juga dihantui. Udah gak tahan lagi nih si Kudret. Jadi dia mau nyari ustadz, siapa tahu bisa ngasih saran. Dia menemui seorang ustadz, dia mengatakan kalau Nisa udah dirasuki sama jin. Kudret pun meminta bantuan untuk membebaskan Nisa dari jin itu. Malamnya, dia mendengar suara di kamar mandi. Dia ngeliat ada ibunya yang udah wassalam dengan wajah seramnya lagi makan roti dari dalam kloset. Nisa langsung shock dong, ketakutan, langsung lari ke kamar. Untung Kudret pas datang, langsung nenangin Nisa. Dia bilang udah nyari bantuan. Malam keempat, Asnur yang baru selesai mandi, Asnur melihat Nisa yang tengah duduk di kursi sambil memegang bayi miliknya yang sudah meninggal. Nisa dengan wajah sekerinya mendatangi Asnur dan menjambak rambutnya dan berkata, "Suami siapa yang kau goda?" Pagi harinya, Asnur menelpon Mbah Dukun karena dia juga dihantui. Mbah Dukun bilang kalau nggak punya hubungan darah, ya nggak bakal terciprat santetnya. Di sisi lain, Nisa sedang membuat baju untuk Saidah. Namun entah kenapa, Nisa buru-buru pergi ke kamarnya, langsung mengambil kain panjang dan kursi, lalu bunuh diri. Untung Kudret pas datang, langsung ngegunting talinya. Beruntungnya Nisa masih selamat. Malam harinya, Kudret membawa Nisa ke tempat Pak Ustadz. Sedangkan Saidah dititipkan sama mertua Asnur. Asnur yang sedang makan kembali diganggu. Makanannya berubah menjadi lintah. Dia pun muntahkan makanan itu.
Dia langsung menelpon Badukun, tapi tiba-tiba tulang di tubuhnya satu persatu patah sampai dia meninggal secara mengenaskan. Di sisi lain, terlihat Nisa sedang duduk di tempat yang sudah dipersiapkan oleh Pak Ustadz. Tiba-tiba Nisa kesurupan, langsung nyerang Kudret. Pak Ustadz berusaha memegangi Nisa dan didudukkan kembali. Kudret langsung mengikat tubuh Nisa biar nggak memberontak lagi. Pak Ustadz menyembuhkan Nisa dengan cara memukul kepala Nisa sampai tidak sadarkan diri. Kudret yang saat itu sedang memegang kepala Nisa, ia melihat kepala Nisa mengeluarkan darah. Kudret langsung emosi dong, kemudian mencekik Pak Ustadz itu. Tapi Pak Ustadz bilang, Nisa bukan orang yang dirasuki, tapi Saidah lah yang dirasuki jin itu. İtki altındaymış. Büyü ona yapılmış. Jin Ternyata usut punya usut, jadi darah yang dulu diambil Asnur dari tempat sampah itu bukan darah Nisa, melainkan darah milik Saidah yang pada saat itu ia terkena haid pertamanya. Sehingga Asnur salah santet.